Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Karomah Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Muhammad Khalil dilahirkan pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 20 Januari 1820 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama dan digembleng langsung oleh ayah beliau. Menginjak dewasa beliau taklim di berbagai pondok pesantren. Sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Kiai Muhammad Khalil belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Sangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, di 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Sewaktu menjadi santri, Kiai Muhammad Khalil telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu, beliau juga seorang hafidz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Kiai Muhammad Khalil belajar di Mekah. Di Mekah, Kiai Muhammad Khalil Al-Maduri belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad. Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Haji Muhammad Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Muhammad Khalil Al-Maduri, dan Syekh Saleh As-Samarani Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Karena Kiai Muhammad Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah, maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli atau pakar nahwu, fikih, thariqat, dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Kiai Muhammad Khalil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Kiai Muhammad Khalil Al-Maduri adalah seorang ulama yang bertanggung jawab terhadap pertahanan, kekukuhan, dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Beliau sadar bahwa pada zamannya bangsanya adalah dalam suasana terjajah oleh bangsa asing yang tidak seagama dengan yang dianutnya. Beliau dan keseluruhan suku bangsa Madura
100% memeluk agama Islam. Sedangkan bangsa Belanda, bangsa yang menjajah itu memeluk agama Kristiani. Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Mekah telah berumur lanjut. Tentunya Kiai Muhammad Khalil tidak melibatkan diri dalam medan perang, memberontak dengan senjata, tetapi mengkaderkan pemuda di pondok pesantren yang diasuhnya. Kiai Muhammad Khalil sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak sedikit yang pernah mendapat pendidikan dari Kiai Muhammad Khalil Al-Maduri. Kiai Hosi menambahkan, dalam peristiwa 10 November, Mbah Khalil bersama kiai-kiai besar seperti Bisri Sansuri, Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, dan Mbah Abbas Buntet Cirebon mengerahkan semua kekuatan gaibnya untuk melawan tentara sekutu. Hizib-hizib yang mereka miliki dikerahkan semua untuk menghadapi lawan yang bersenjatakan lengkap dan modern. Sebutir kerikil atau jagung pun di tangan kiai-kiai itu bisa difungsikan menjadi bom berdaya ledak besar. Tak tinggalan, Mbah Khalil mengacau konsentrasi tentara sekutu dengan mengerahkan pasukan lebah gaib piaraannya. Di saat ribuan ekor lebah menyerang, konsentrasi lawan buyar. Saat konsentrasi lawan buyar itulah pejuang kita ganti menghantam lawan. Hasilnya terbukti, dengan peralatan sederhana kita bisa mengusir tentara lawan yang senjatanya super modern. Tapi sayang, peran ulama yang mengerahkan kekuatan gaibnya itu tak banyak dipublikasikan. Papar Kiai Hosi, cucu Kiai Haji Wahab Hasbullah ini. Kesaktian lain dari Mbah Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita Kiai Haji Hosi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa, langsung loyor masuk rumah ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setelah setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan Mbah Khalil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut langsung ditolong Mbah Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai ke laut dan membantu si nelayan itu. Papar Kiai Haji Hosi yang kini tinggal di Wedoro Martani, Ngemplak, Sleman ini. Di antara sekian banyak murid Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan pengasuh Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar. Kiai Haji Maksum, pendiri Pondok Pesantren Lasem, Rembang.
adalah ayahanda Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang, dan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus Situbondo. Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri wafat dalam usia yang lanjut, 106 tahun, pada 29 Ramadan 1341 Hijriah atau 14 Mei 1923 Masehi. Berikut karomah Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri. Membetulkan arah kiblat. Kiai Muntaha, mantu Kiai Khalil yang terkenal alim itu, membangun masjid di pesantrennya, dan pembangunan masjid tersebut hampir rampung. Sebagai seorang alim, Kiai Muntaha membangun dengan rencana yang matang sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu juga dengan tata letak dan posisi masjid yang tepat mengarah kiblat. Menurut Kiai Muntaha, masjid yang hampir rampung itu sudah sedemikian tepat sehingga tinggal menunggu peresmiannya saja sebagai masjid kebanggaan pesantren. Suatu hari, masjid yang hampir rampung itu dilihat oleh Kiai Khalil. Menurut pandangan Kiai Khalil, ternyata masjid itu terdapat kesalahan dalam posisi kiblat. Muntaha, arah kiblat masjidmu ini masih belum tepat, ubahlah, ucap Kiai Khalil mengingatkan mantunya yang alim itu. Sebagai seorang alim, sebagai Kiai alim, Kiai Muntaha tidak percaya begitu saja. Beberapa argumen diajukan kepada Kiai Khalil untuk memperkuat pendiriannya yang selama ini sudah dianggapnya benar. Melihat mantunya tidak ada tanda-tanda menerima nasihatnya, Kiai Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah masjid. Sementara Kiai Muntaha mengikuti di belakangnya. Sesampainya di ruang pengimaman, Kiai Khalil mengambil kayu kecil kemudian melubangi dinding tembok arah kiblat. Muntaha, coba kau lihat lubang ini. Bagaimana posisi arah kiblatmu? Panggil Kiai Khalil sambil memperlihatkan. Mantunya bergegas mendekatkan matanya ke lubang itu. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat dinding itu. Tak diduganya, lubang yang kecil itu ternyata Ka'bah yang berada di Mekah dapat dilihat dengan jelas di hadapannya. Kiai Muntaha tidak percaya, digosok-gosokkan matanya dan dilihatnya sekali lagi lubang itu. Dan ternyata Ka'bah yang di Mekah malah semakin jelas. Maka sadarlah Kiai Muntaha, ternyata arah kiblat masjid yang diyakininya benar selama ini terdapat kesalahan. Arah kiblat masjid yang dibangunnya ternyata terlalu miring ke kanan. Kiai Khalil benar. Sejak saat itu Kiai Muntaha mau mengubah arah kiblat masjidnya sesuai dengan arah yang dilihat dalam lubang tadi. Mengetahui pikiran Kiai Nur. Ketika Khalil muda menyantri pada Kiai Nur di pesantren Langitan Tuban, Khalil seperti biasanya ikut jamaah sholat yang memang keharusan para santri. Di tengah kekhusyuan jamaah sholat, tiba-tiba Khalil tertawa terbahak-bahak. Karuan saja, hal ini membuat santri lain marah. Demikian juga dengan Kiai Nur. Dengan kening berkerut, Kiai bertanya, Khalil, kenapa waktu sholat tadi kamu tertawa terbahak-bahak? Lupakah kamu itu mengganggu kekhusyuan sholat dan sholat kamu tidak sah? Khalil menjawab dengan tenang,
Maaf, begini Kiai. Waktu sholat tadi saya sedang melihat Kiai sedang mengaduk-aduk nasi di bakul. Karena itu saya tertawa. Sholat kok mengaduk-aduk nasi? Salahkah yang saya lihat itu Kiai? Jawab Khalil muda dengan mantap dan sopan. Kiai Muhammad Nur terkejut. Khalil benar, santri baru itu dapat membaca apa yang terlintas di benaknya. Kiai Muhammad Nur duduk dengan tenang sambil menerawang lurus ke depan, serta-merta berbicara kepada santri Khalil. Kau benar anakku, saat mengimami sholat tadi perut saya memang sedang lapar. Yang terbayang dalam pikiran saya saat itu memang hanya nasi. Anakku, ucap Kiai Muhammad Nur secara jujur. Sejak kejadian itu, kelebihan Khalil akhirnya menyebar, bukan hanya terbatas di pesantren langitan, tetapi juga sampai ke pesantren lain di sekitarnya. Karena itu, setiap kiai yang akan ditimba ilmunya oleh Khalil muda, maka para kiai itu selalu mengistimewakannya. Didatangi macan. Pada suatu hari di bulan Syawal, Kiai Khalil tiba-tiba memanggil santri-santrinya. Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok ini, kata Kiai Khalil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari penjagaan semakin diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren seorang pemuda kurus, tidak seberapa tinggi, bertubuh kuning langsat sambil menenteng kompor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Kiai Khalil, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucapnya agak pelan dan sangat sopan. Mendengar salam itu bukannya jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya. Hai santri semua, ada macan, ayo kita kepung, jangan sampai masuk pondok, seru Kiai Khalil, bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Kiai, kontan saja semua santri berhamburan, datang sambil membawa apa saja yang ada, pedang, celurit, tongkat, pacul, untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi, yang mulai nampak pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin menyantri ke Kiai Khalil begitu menggelora, maka keesokan harinya pemuda itu mencoba datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran rame-rame. Demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya dia tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Kiai Khalil datang dan membangunkannya. Karuan saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Kiai Khalil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, baru pemuda itu lega setelah resmi diterima sebagai santri Kiai Khalil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat dan pembaharu pemikiran.
Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan disegani baik kawan maupun lawan bagaikan seekor macan, seperti yang disyaratkan Kiai Khalil. Ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan yang menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur ya. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya dengan bergegas keluar dari kapal. Setelah suaminya keluar mencari anggur di sekitar anjungan kapal, nampaknya tidak ditemui pedagang anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi permintaan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal laut untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya sampai ke anjungan kapal. Pandangannya menerawang ke arah kapal yang akan ditumpangi. Semakin lama kapal tersebut semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung, tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat. "Datanglah kamu kepada Kiai Khalil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. "Kiai Khalil," pikirnya, "siapa dia? Apa ia mesti harus ke sana? Bisakah dia menolong ketertinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Kiai Khalil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat. "Datanglah kamu kepada Kiai Khalil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. "Kiai Khalil," pikirnya, "siapa dia? Apa ia mesti harus ke sana? Bisakah dia menolong ketertinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Kiai Khalil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Kiai Khalil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu sang suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Kiai Khalil. Tiba-tiba Kiai berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, dia bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Kiai Khalil. Orang tersebut bertanya, "Bagaimana? Sudah ketemu Kiai Khalil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan. Katanya dengan nada putus asa." Kembali lagi temui Kiai Khalil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu.
Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Kyai Khalil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya Kyai Khalil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali saya bantu sampean." "Terima kasih Kyai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Kyai Khalil. Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan bersungguh-sungguh. Lalu Kyai berpesan, "Setelah ini kejadian apapun yang dialami sampean, jangan sampai ceritakan pada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" Pesan dan tanya Kyai saya seraya menatap saja. Lalu Kyai berpesan, "Setelah ini kejadian apapun yang dialami sampean, jangan sampean ceritakan pada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" Pesan Kyai sambil menatap tajam. "Sanggup Kyai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Kyai Khalil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Kyai dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibukanya matanya dengan pelan-pelan. Betapa terkejutnya ia melihat apa yang dihadapannya. Ia sedang berada di atas kapal laut yang sedang berjalan. Takjub, heran bercampur jadi satu. Seakan tak mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Digosok-gosokkan matanya, dicubit lengannya. Benar-benar nyata, bukan mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali," dengan senyuman penuh arti seakan tidak terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang sangat dahsyat sekali yang baru kali ini dia alami. Sekali dalam hidupnya terbayang wajah Kyai Khalil. Dia baru menyadari bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Santri mimpi dengan wanita. Pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah. Dalam benaknya tentu pagi itu ia tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Semalaman Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar sebab wanita itu adalah istri Kyai Khalil, istri gurunya. Menjelang subuh terdengar Kyai Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya. Apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu? Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Kyai Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" ucap Kyai Khalil nada menyelidik. Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri mencari tahu siapa yang tidak hadir.
Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan lalu dibawa ke masjid, Kiai Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah, maka kamu harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini," perintah Kiai Khalil. Petok adalah sejenis pisau kecil dipakai untuk menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali. Tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. "Alhamdulillah, sudah selesai Kiai," ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. "Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis," perintah Kiai kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh dan gembira menerima hukuman dari Kiai Khalil. Setelah Bahar menerima hukumannya yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan itu. Setelah itu santri Bahar diusir oleh Kiai Khalil seraya berucap, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri orang ini," ucap Kiai Khalil sambil menunjuk ke arah Bahar, dan Kiai Khalil pun memintanya untuk pulang kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kiai Khalil itu menjadi kiai yang alim yang memimpin sebuah pondok besar di Jawa Timur. Kiai yang beruntung itu bernama Kiai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Khalil masuk penjara. Beberapa pelarian pejuang kemerdekaan dari Jawa bersembunyi di pesantren Kiai Khalil. Kompeni Belanda rupanya mencium kabar itu. Tentara Belanda berupaya keras untuk menangkap pejuang kemerdekaan yang bersembunyi itu. Rencana penangkapan diupayakan secepat mungkin. Setelah yakin bersembunyi di pesantren, tentara Belanda memasuki pesantren Kiai Khalil. Seluruh pojok pesantren digerebek. Ternyata tidak menemukan apa-apa. Hal itu membuat kompeni marah besar. Karena kejengkelannya, akhirnya mereka membawa pimpinan pesantren yaitu Kiai Khalil untuk ditahan. Dengan siasat ini, mereka berharap dengan ditahannya Kiai Khalil, para pejuang segera menyerahkan diri. Ketika Kiai Khalil dimasukkan ke dalam tahanan, maka beberapa peristiwa ganjil mulai muncul. Hal ini membuat susah penjajah Belanda. Mula-mula ketika Kiai Khalil masuk ke dalam tahanan, semua pintu tahanan tidak bisa ditutup. Dengan demikian, pintu tahanan dalam keadaan terbuka terus-menerus. Kompeni Belanda harus berjaga siang dan malam secara terus-menerus, sebab jika tidak maka tahanan bisa melarikan diri. Pada hari berikutnya, sejak Kiai Khalil ditahan, ribuan orang dari Madura dan Jawa berdatangan untuk menjenguk dan mengirim makanan ke Kiai Khalil. Kejadian ini membuat kompeni merasa kewalahan mengatur orang sebanyak itu. Silih berganti setiap hari terus-menerus. Akhirnya kompeni membuat larangan berkunjung ke Kiai Khalil. Larangan itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Masyarakat justru datang setiap harinya semakin banyak. Para pengunjung yang bermaksud berkunjung ke Kiai Khalil bergerombol di sekitar rumah tahanan. Bahkan banyak yang minta ditahan bersama Kiai Khalil. Sikap nekat para pengunjung Kiai Khalil ini jelas membuat Belanda
makin kewalahan. Company merasa khawatir kalau dibiarkan berlarut-larut, suasana akan semakin parah. Akhirnya, daripada pusing memikirkan hal yang sulit dimengerti oleh akal itu, Company Belanda melepaskan Kyai Khalil begitu saja. Setelah Company mengeluarkan Kyai Khalil dari penjara, baru semua kegiatan berjalan sebagaimana biasanya. Demikian juga dengan pintu penjara sudah bisa ditutup kembali, serta para pengunjung yang berjubel di sekitar penjara kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Residen Belanda. Suatu hari, residen Belanda yang ditempatkan di Bangkalan mendapat surat yang cukup mengejutkan dari pemerintah kolonial Belanda di Jakarta. Surat tersebut berisi tentang pemberhentian dirinya sebagai residen di Bangkalan. Padahal jabatan itu masih diinginkan dalam beberapa saat. Residen ini sangat berbeda dengan residen Belanda lainnya. Hati nuraninya, residen ini tidak pernah menyetujui adanya penjajahan oleh negaranya. Untuk mempertahankan posisinya, residen Belanda yang bersimpati kepada Indonesia ini mau berkorban apa saja asalkan tetap memangku jabatan di Bangkalan. Kebetulan sang residen mendengar kabar bahwa di Bangkalan ada orang yang pandai dan sakti mandraguna. Tanpa pikir panjang lagi, sang residen segera pergi menemui orang yang diharapkan kiranya dapat membantu mewujudkan keinginannya itu. Maka berangkatlah sang residen itu ke Kyai Khalil dengan ditemani beberapa koleganya. Sesampainya di kediaman Kyai Khalil, sang residen Belanda langsung menyampaikan hajatnya itu. Kyai Khalil tahu siapa yang dihadapinya itu, lalu dijawab dengan santai seraya berucap, "Tuan selamat, selamat, selamat." Ucapnya dengan senyum yang khas. Residen Belanda merasa puas dengan jawaban Kyai Khalil, dan setelah itu berpamitan pulang. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, sang residen menerima surat dari pemerintah Belanda yang isinya pencabutan kembali surat keputusan pemberhentian atas dirinya. Betapa senangnya menerima surat itu. Dengan demikian, dirinya masih tetap memangku jabatan di daerah Bangkalan. Sejak peristiwa itu, Kyai Khalil diberi kebebasan melewati seluruh daerah Bangkalan. Bahkan Kyai Khalil bisa menaiki dokar seenaknya melewati daerah terlarang di Karisidenan Bangkalan tanpa ada yang merintanginya. Baik residen maupun aparat Belanda semua menaruh hormat kepada Kyai Khalil, seorang kiai yang dianggap memiliki kesaktian yang luar biasa.